Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 7. Pada kesempatan ini, kami akan membahas proposal penelitian dengan judul efektivitas berbagai jenis kemasan dan suku dalam menekan laju respirasi buah mangga, Mangifera indica, oleh Januarius Padur dan teman saya, Yosef Andi Vadolo. Pada pembahasan kali ini, terdapat dua outline. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian. Yang pertama, kita akan masuk pada bab 1 atau pendahuluan. Kita masuk pada latar belakang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mangga yang menjadi variabel utama dalam penelitian yang kami lakukan, di mana mangga ini memiliki berbagai kandungan gizi, mulai dari natrium, kalium, karbohidrat, protein, vitamin, vitamin A, kalsium, vitamin D, serta vitamin B12. Ini buah mangga merupakan salah satu buah yang sangat populer dan terkenal di Indonesia karena hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Dan buah mangga ini termasuk salah satu jenis buah klimakterik, yaitu buah yang rata-rata memiliki respirasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai buah klimakterik. Nah, buah klimakterik ini adalah salah satu jenis buah dengan tipe masih melakukan proses metabolisme meskipun buah tersebut telah dipanen. Nah, karakteristik dari buah klimakterik ini yaitu dipanen saat pertumbuhannya maksimum tapi belum matang. Kemudian dapat disimpan lebih lama, dapat diperang, proses pematangannya berlanjut. Contohnya alpukat, mangga, manggis, melon, pepaya, pisang, dan lain sebagainya. Nah, proses klimakterik ini ditandai dengan peningkatan jumlah CO2 sehingga menimbulkan gas etilen, yaitu gas yang merupakan salah satu unsur yang memproses proses percepat pematangan buah. Kemudian di sini dijelaskan pola klimakterik ditandai dengan peningkatan laju respirasi, peningkatan produksi etilen, serta terjadi perubahan secara fisik maupun kimiawi pada buah hingga akhirnya mencapai puncak klimakterik. Itu Fonsesa et al. 2002 dan Thomson 2016. Nah, di sini proses pematangan buah itu terdiri atas 3 fase, yaitu fase preklimakterik, puncak klimakterik, dan post klimakterik. Nah, di sini terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi laju respirasi pada buah. Yang pertama adalah tingkat kematangan. Nah, tingkat kematangan ini sangat berpengaruh terhadap proses respirasi pada buah klimakterik. Nah, jika buah dipanen saat buah sudah hampir matang, maka buah tersebut akan cepat menjadi busuk karena memiliki tingkat air yang sangat tinggi. Kemudian, yang kedua adalah kerusakan buah. Luka pada buah atau kerusakan pada buah itu dapat memicu terjadinya atau memicu adanya gas etilen yang dapat mempercepat proses pematangan buah. Yang ketiga adalah penyimpanan buah. Penyimpanan buah pada suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan proses respirasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh panas atau suhu yang terlalu panas, sehingga proses metabolisme di dalam buah akan menjadi lebih cepat. Kemudian yang akan kita bahas salah satu faktornya adalah suhu. Nah, di sini suhu merupakan faktor yang sangat penting dalam perubahan laju respirasi. Nah, laju respirasi buah tersebut menurun seiring dengan penurunan suhu penyimpanan. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian di sini dibahas mengenai pengemasan. Nah, pengemasan buah biasanya itu yang pertama itu menggunakan plastik wrapping, yang kedua itu menggunakan plastik HDPE, kemudian yang ketiga menggunakan kotak kardus, yang keempat menggunakan kotak kayu,
Yang kelima, menggunakan keranjang plastik. Yang keenam, itu menggunakan keranjang bambu. Nah, kemudian kita masuk kepada bab rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan kemasan dalam menekan laju respirasi pada buah mangga. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh perlakuan dan pengaturan kisaran suhu dalam menekan laju respirasi pada buah mangga. Kemudian yang ketiga adalah manfaat penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kemasan dan kondisi suhu yang tepat untuk menekan laju respirasi pada buah mangga. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para produsen dan pelaku usaha dalam hal produksi dan pendistribusian buah. Baik, kemudian kita masuk pada bab 2 metode penelitian yang akan dibahas oleh teman saya, Yohanes Andi Fadolo. Baik, saya akan melanjutkan yaitu metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian, kegiatan penelitian dilaksanakan di antaranya pengumpulan buah mangga, hasil panen dan pengamatan di laboratorium. Buah diperoleh dari Desa Anurbaki, Kabupaten Kupang, sedangkan kegiatan pembangunan dan pengukuran dilakukan di laboratorium Universitas Nusa Cendana pada bulan November sampai dengan Desember 2022. Kemudian untuk alat dan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah mangga yang diperoleh dari Desa Anurbaki. Peralatan yang digunakan adalah ruang simpan buah atau refrigerator. Yang kedua, bahan kemasan buah berupa plastik atau high density polyethylene, aluminium foil, kardus, dan styrofoam. Yang ketiga, pengukuran kadar air, ammeter, kalkulator, timbangan analitik, dan kertas label. Yang berikut rancangan penelitian. Rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis keemasan, yaitu plastik high density polyethylene atau HDP, aluminium foil, kardus, dan styrofoam. Faktor kedua adalah suhu, berupa suhu ruang dan suhu di refrigerator. Yang berikut analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varians atau ANOVA. Yang berikut prosedur kerja. Yang pertama, pemilihan buah mangga, terus sortasi dan grading, penyiapan instrumen, pengemasan buah mangga, penyimpanan buah, dan pengamatan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi proposal yang telah kami lakukan. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.